Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi UIK Bogor. Pertemuan ke-14 ini yaitu surat menyurat dinas. Langsung saja ya. Hakikat surat. Surat adalah sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Surat tetap dibutuhkan meskipun sudah ada alat komunikasi yang canggih, seperti telepon dan radio. Peran surat sebagai sarana komunikasi tertulis tidak tergantikan oleh munculnya peralatan yang canggih. Surat dinas. Surat dinas adalah alat untuk menyampaikan atau meminta informasi tertulis kepada pihak lain berkaitan dengan urusan kedinasan. Kelebihan pada surat atau keunggulan pada surat: 1. Sebagai bukti autentik. 2. Penyampaian informasi lebih formal. 3. Jangkauannya lebih luas dan fleksibel karena dapat dikirimkan ke berbagai pelosok. Fungsi surat: 1. Sebagai tanda bukti tertulis. 2. Sebagai alat pengikat. 3. Sebagai alat untuk mewakili perseorangan atau organisasi. 4. Sebagai pedoman dasar untuk bertindak. 5. Sebagai keterangan yang dapat memberi rasa aman dalam melakukan aktivitas. 6. Sebagai bukti historis. Penggolongan surat. Berdasarkan bentuknya, surat dibedakan atas: 1. Bentuk lurus penuh, full block style. 2. Bentuk lurus, block style. 3. Bentuk setengah lurus, semi block style. 4. Bentuk alinea menggantung, hanging paragraph style. 5. Bentuk lekuk, indented style. 6. Bentuk dinas Indonesia lama, official style. 7. Bentuk dinas Indonesia baru, new official style. Ini bentuk yang pertama, bentuk lurus penuh. Posisinya berada di sebelah kiri semuanya. Tanggal, nomor, lampiran, hal, alamat yang dituju, yang terhormat, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, nama, jabatan, tembusan, inisial. Itu posisi berada di sebelah kiri. Ini bentuk yang kedua, bentuk lurus. Perbedaannya kepada yang dituju atau alamat yang dituju, yang terhormat posisinya berada di sebelah kanan. Tanggal pun di sebelah kanan. Salam penutup, tanda tangan, nama, jabatan di sebelah kanan. Ini yang ketiga, bentuk setengah lurus. Posisinya alamat yang dituju kepada yang dituju, yang terhormat berada di sebelah kiri. Tetap tanggal, salam penutup, tanda tangan, nama, jabatan di sebelah kanan.
Yang keempat, bentuk paragraf menggantung. Ini sama seperti bentuk setengah lurus. Perbedaannya pada paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Yang mana ini tidak menjorok. Langsung saja di awal, tidak perlu memakai tabs. Ya, itu bentuk paragraf menggantung. Bisa ada perbedaannya ya, posisinya. Yang kelima, bentuk berlekuk. Ini hampir sama dengan bentuk lurus pada peletakan dari tanggal, nomor, lampiran, hal, alamat yang dituju, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Nah, ini ada yang berbeda. Berbedanya, salam penutup menjorok ke kanan. Tanda tangan juga menjorok ke kanan. Nama juga ke kanan. Jabatan juga ke kanan. Seperti zigzag. Ya. Nah, itu bentuk berlekuk. Berdasarkan isinya, surat dibedakan atas 3. 1. Surat pribadi non formal, misal surat antar teman, surat untuk orang tua. Surat pribadi formal, misal surat lamaran pekerjaan, surat kuasa, surat perjanjian kontrak. Yang kedua, surat dinas, surat keterangan, surat jalan, surat kelakuan baik, surat izin, dan lainnya. Yang ketiga, surat niaga, surat penawaran, surat pemesanan barang, surat pengiriman, surat penagihan, dan lainnya. Teknik penyusunan surat. 1. Menetapkan dahulu maksud surat, apa yang akan diberitahukan, ditanyakan, diminta, atau disampaikan kepada pihak penerima surat. 2. Menyelesaikan pokok-pokok persoalan satu persatu secara teratur dan hanya mengungkapkan satu gagasan pokok untuk setiap alinea. 3. Menghindari penggunaan singkatan dan akronim kecuali yang sudah lazim. 4. Memperhatikan bentuk surat dan cara penulisannya sesuai dengan ketentuan. Dan 5. Memperhatikan penulisan ejaan dan penggunaan tanda baca pada kalimat sesuai dengan kaidah. Syarat surat yang baik. 1. Ditulis dalam bentuk dan isi yang menarik. 2. Disusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyusunan surat. 3. Disusun secara sederhana dan tidak terlalu panjang karena surat yang panjang dan bertele-tele dapat menjemukan pembacanya. 4. Disusun secara jelas, lugas, dan komunikatif agar dapat dipahami secara tepat sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh penulis. 5. Mencerminkan sikap yang adab dan sopan. 6. Bersih dan rapi. Kriteria surat yang efektif dan efisien. 1. Jelas. Artinya, tidak terdapat kata-kata yang terselubung atau meragukan. 2. Tepat. Artinya,
Yang dikemukakan adalah fakta yang benar dan disampaikan secara objektif. 3. Singkat dan lugas, artinya tidak berbelit-belit sehingga mengaburkan permasalahan. 4. Artinya informasi disampaikan secara lengkap. 5. Sopan, artinya memilih kata-kata yang baik dan tidak menyinggung pihak lain. Dan 6. Estetis, menggunakan bentuk kertas, tulisan, dan tata letak yang diserasikan dengan surat. Bahasa surat. 1. Efektif, yaitu jelas, lugas, dan komunikatif, dapat mengungkapkan pesan secara tepat sesuai dengan maksud yang ingin dikemukakan oleh penulis. 2. Jelas, yaitu jika isi atau informasi yang disampaikan mudah dipahami dan unsur-unsurnya pun dinyatakan secara tegas dan eksplisit. 3. Lugas, yaitu jika kata-kata yang digunakan langsung mengungkapkan pokok persoalan yang akan disampaikan, tidak berbunga-bunga atau berbasa-basi. Dan 4. Komunikatif, yaitu jika mudah dipahami dan mampu menimbulkan pemahaman yang sama pada pikiran pembacanya. Bagian-bagian surat. 1. Kepala surat atau kop surat. Yang pasti di sini kalau surat dinas ada logonya kalau di suatu instansi atau di perusahaan. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Lampiran. 5. Hal atau pokok surat. 6. Alamat yang dituju. 7. Salam pembuka. 8. Paragraf pembuka. 9. Paragraf isi. 10. Paragraf penutup. 11. Salam penutup. 12. Tanda tangan. 13. Nama jelas. 14. Nama jabatan. 15. Tembusan. 16. Inisial. Kepala surat atau kop surat. Fungsinya: A. Memberikan informasi kepada penerima surat mengenai nama, alamat, nomor telepon, faksimile, dan keterangan lain yang berkaitan dengan instansi pengirim surat. B. Sebagai sarana untuk memperkenalkan atau mempromosikan instansi pengirim surat. Ini contoh kepala surat. Ada logo. Ya, ini ada nama instansi, ya, ada alamat dan nomor telepon. Tanggal surat. Tanggal surat perlu dicantumkan pada setiap surat dinas. Fungsinya untuk memberitahukan kepada penerima surat tentang waktu penulisan surat itu. Nah, bisa terlihat di sini contoh yang tidak tepat seperti ini ya. Nah, yang contoh yang tepat ya. Terlihat ya.
Lampiran digunakan untuk memberitahukan kepada penerima surat bahwa ada sesuatu yang disertakan bersama surat. Jika tidak ada sesuatu yang disertakan, kata lampiran tidak perlu dicantumkan. Contoh penulisan yang tidak tepat. Nah, ini lampiran 5 lembar. Nah, itu salah. Yang betulnya tidak menggunakan angka, ya. Lampiran huruf, ya, 5 lembar. Tidak menggunakan angka di sini, ya, yang penulisan tidak tepat. Hal surat atau pokok surat. Fungsinya: 1. Memberitahukan kepada penerima surat tentang pokok masalah yang ditulis di dalam surat. 2. Agar efektif, hal surat sebaiknya tidak ditulis terlalu panjang tetapi jelas dan dapat mencakup seluruh isi surat. Contoh penulisan yang tidak tepat, ya, ini. Hal undangan untuk menghadiri Rakernas tanggal 5 Juli 2008. Itu terlalu panjang, ya, itu harusnya diisi. Kalau yang di hal surat, contoh penulisan yang tepat, cukup saja hal undangan. Alamat yang dituju berfungsi sebagai petunjuk langsung mengenai pihak yang harus menerima surat. Unsur alamat hendaknya ditulis lengkap, tidak disingkat. Nah, itu ada, ya, penulisan yang tidak tepat, juga di bawahnya penulisan yang tepat. Salam pembuka. Nah, di sini sebagai tanda hormat penulis surat kepada penerima surat. Penanda surat yang sopan dan beradab. Dapat diibaratkan sebagai ketukan pintu atau ucapan salam ketika seseorang akan bertamu ke rumah orang lain. Pencantuman salam pembuka itu dianjurkan pada sebelah kiri sejajar dengan margin kiri. Misalnya, dengan hormat, Bapak yang terhormat, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf pembuka. Bagian ini berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada permasalahan utama yang ditulis. Fungsi utama paragraf pembuka adalah untuk menghubungkan pikiran pembaca dengan pokok masalah yang disampaikan. Misalnya, nah, ini contoh 1, sehubungan dengan surat saudara nomor 05-1180-1 Romawi, Baghdad, tanggal 25 Juni 2020, kami beritahukan hal-hal berikut. Nah, itu. Ini contoh selanjutnya. Kita contohkan nomor 5. Sesuai dengan pembicaraan kita minggu yang lalu, bersama ini kami sampaikan kepada saudara daftar buku terbitan kami tahun 2020. Nah, ini contoh
pada paragraf pembuka. Perhatikan kalimat berikut ini yang salah. Nah, ini salah kalimat pada paragraf pembuka. Ya. Artinya tidak tepat. Ya, contoh. Membalas surat Bapak nomor titik-titik tanggal titik-titik tentang titik-titik kami menanggapinya sebagai berikut. Ini salah. Karena kan surat dinas, masa surat dinas seperti ini, ya. Yang betulnya tadi kalimat paragraf pembuka yang tadi dari 1 sampai 7 itu paragraf pembuka yang kalimatnya benar. Paragraf isi merupakan bagian inti dari sebuah surat, berisi pokok persoalan yang ingin disampaikan. Pokok persoalan itu diharapkan memperoleh tanggapan, jawaban, atau reaksi yang positif sesuai dengan harapan penulis surat. Paragraf isi hendaknya hanya mengungkapkan satu masalah, dan jika ada dua masalah atau lebih, masing-masing hendaknya diungkapkan dalam paragraf yang berbeda. Paragraf penutup merupakan bagian akhir dari sebuah surat, berfungsi untuk menyatakan bahwa pembicaraan sudah selesai. Biasanya mengungkapkan harapan dan ucapan terima kasih. Ya, misalnya, atas permintaan saudara, kami ucapkan terima kasih. Ini contoh yang tidak tepat pada paragraf penutup, ya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ini salah. Sebaiknya, atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Nah, itu kan lebih sopan, ya. Salam penutup dicantumkan di pojok kanan bawah, tepatnya di antara paragraf penutup dan tanda tangan pengirim surat. Salam ini dapat diibaratkan sebagai ucapan permisi atau pamitan setelah seseorang bertemu atau berkomunikasi dengan baik. Fungsinya antara lain menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim dan penerima surat. Misalnya, salam kami, hormat kami, salam takjim, wassalam. Tanda tangan merupakan pelengkap surat dinas yang bersifat wajib karena sebuah surat belum dapat dianggap sah jika belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Untuk surat-surat dinas di Indonesia, tanda tangan penulis surat lazimnya juga dilengkapi dengan cap atau stempel instansinya sebagai penanda keresmian. Nah, itu contohnya di bawahnya, ya. Tanda tangan. Nama, jabatan,
dan NIP. Nama penanda tangan surat dinyatakan secara jelas di bawah tanda tangan, tepatnya sejajar di bawah salam penutup. Nama penanda tangan surat hanya huruf awal tiap unsur nama yang ditulis kapital, bukan kapital seluruhnya. Nama penanda tangan surat juga tidak perlu diapit tanda kurung ataupun digaris bawahi. Nomor induk pegawai NIP dapat pula disertakan di bawah nama penanda tangan surat. Nah, itu contohnya di bawahnya ya. Nah, tembusan berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima bahwa surat yang sama juga dikirimkan kepada pihak lain yang dipandang perlu mengetahui isi surat tersebut. Jika tidak ada yang diberi tembusan, kata tembusan tidak perlu dicantumkan. Jika yang diberi tembusan lebih dari satu, pencantumannya disertai dengan nomor urut. Jika yang ditembusi hanya satu, nomor urut itu tidak perlu dicantumkan. Nah, misalnya tembusan 1. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, 2. Kepala Biro Organisasi, 3. Kepala Biro Keuangan, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang tepat. Kalau ini yang di bawahnya contoh yang tidak tepat. Inisial adalah tanda tangan atau kode pengenal yang berupa singkatan nama pengonsep surat dan pengetik surat. Inisial ini bermanfaat untuk mengetahui nama pengonsep dan pengetik surat, sehingga jika terjadi kekeliruan dalam surat itu, pimpinan dengan mudah dapat mengecek dan mengembalikannya kepada yang bersangkutan untuk diperbaiki. Penempatan inisial di bawah tembusan jika surat yang bersangkutan ada tembusannya. Misalnya AM garis miring RA. Ya, mudahnya misal saya Dewi Sri Merdekawati, ketik saja DSM, ya, singkat. Ini contoh surat dinas, ya. Di kop surat itu ada logo, ya, ada nama instansi, nama alamat, nomor telepon, ya, sampai di akhir tuh tembusan disampaikan kepada yang terhormat, ya, Kepala Kemenak Kabupaten Blitar sebagai laporan. Ini juga contoh surat dinas, ya, bisa terlihat di situ tujuannya kemana, maksudnya untuk apa, ya, terlihat jelas ya. Baiklah, mahasiswa-mahasiswi UIK Bogor, pertemuan ke-14 kita telah usai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.